Raja Tentara Bayaran. Bab 277. Chiyo Teichi mengerutkan kening. Dia tidak tahu bahwa ada begitu banyak cerita orang dalam tentang kasus Yamamoto Ichiro. Kalau begitu kau kembali bersamaku, dan saat aku menemukan kebenarannya, dengan sendirinya aku akan mencari keadilan untukmu. Melihat Yamamoto Ichiro sepertinya tidak berbicara omong kosong, Chiyo Sadaichi membujuknya untuk menyerah dan berjanji akan memberinya keadilan. Hahaha, apa kamu bercanda? Keadilan? Bagaimana dengan orang-orang di kelas khusus yang kubunuh? Kamu punya konspirasi demi konspirasi, siapa yang akan percaya? Berhenti bicara omong kosong dan lakukan, menang atau kalah. Ini hanya masalah hidup dan kematian. Yamamoto Ichiro tertawa terbahak-bahak pada awalnya, lalu mengeluarkan pedang samurainya dan mengarahkannya ke Chiyo Teichi. Jelas sekali, rencana Chiyo Teichi untuk membujuknya agar menahan tangannya gagal total. Melihat Yamamoto Ichiro menghunus pedangnya, seorang prajurit dari keluarga Kazama di belakang Chiyo Sadaichi maju, menghunus pedangnya, dan bertarung dengan Yamamoto Ichiro. Perkelahian telah dimulai di sini, dan dua pemurni tubuh tahap akhir yang tersisa tidak lagi menunggu dan melihat, mereka semua mulai membunuh Chiyo Sadaichi, hanya untuk dihentikan juga. Dalam pertarungan antar prajurit di tahap akhir pemurnian tubuh, masa tidak bisa membantu, tapi untungnya masih ada Chiyo Teichi dan yang lainnya. Meski skill selusin dari mereka rendah, momentum menyerang bersama tidak berlebihan, dan pedang serta lampu yang saling bertautan mereka membentuk satu bagian dan langsung menenggelamkan Chiyo Teichi dan yang lainnya. Sayangnya kilatan pedang ini tidak berguna, dan jumlahnya cukup banyak sehingga tidak menyebabkan kerusakan besar pada Chiyo Teichi dan yang lainnya. Mereka diblokir oleh 3 orang dalam sekejap, dan beberapa dari mereka terluka dalam serangan balik. Hanya saja Chiyo Teichi, termasuk banyak buronan, tidak menyadari ada seseorang yang bersembunyi di antara massa, dan mereka tidak mengambil tindakan. Shen Lian sangat sibuk akhir-akhir ini, sibuk memperbaiki tangan kirinya yang patah oleh Bingji. Sejujurnya, meskipun teknik Bingji sangat kuat, teknik ini juga menghabiskan 2 kali lipat jumlah energi internal Shen Lian. Rasanya sakit, siapapun yang mencicipinya tahu. Dan tempat persembunyiannya dan Hirata Hideo kebetulan berada di kota tempat Chiyo Teichi dan yang lainnya lewat untuk mengejar para buronan. Bagaimana situasinya? Setelah memperbaiki lukanya, Shen Lian membuka matanya dan bertanya pada Hideo Hirata. Dia telah melindungi Shen Lian selama 2 hari terakhir. Meskipun hubungan antara mereka berdua sekarang hanyalah sekutu biasa, tentu saja sangat bagus memiliki seseorang di bidang pemurnian ki dan transformasi ilahi untuk membantu menjaganya. Sejak gelombang pertama buronan melewati kota, Hideo Hirata mengetahui keberadaan mereka dengan baik. Bahkan Chiyo Teichi yang mengikutinya tidak bisa lepas dari persepsi Hideo Hirata. Shen Lian hanya bisa merasakan kedatangan kedua kelompok orang ini, tapi tidak tahu siapa mereka, jadi dia hanya bisa bertanya pada Hideo Hirata. Chiyo Teichi dari kelas khusus telah memimpin orang ke pegunungan. Dia seharusnya pergi menangkap kelompok buronan, tapi aku khawatir dia akan tertangkap. Kata Hirata Hideo. Apakah tubuhmu baik-baik saja? 2 hari terakhir ini telah membuka mata bagi Hideo Hirata. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Shen Lian, yang dapat bermeditasi dan berlatih tanpa makan atau minum selama beberapa hari usia muda. Memang, itu aneh. Yah, tidak apa-apa. Chiyo Teichi akan jatuh. Apa maksudmu? Melambaikan tangan kirinya, Shen Lian mengangguk, lalu bertanya dengan ragu, tidak mengerti apa maksud Hideo Hirata ketika dia mengatakan bahwa dia akan dikalahkan. Hanya ada 3 pemurni tubuh tahap akhir di pihak Chiyo Teichi, tetapi ada 5 di pihak buronan, dan 2 di antaranya telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Saya kira mereka memerlukan pelatihan khusus. Hirata Hideo berkata sambil tersenyum. Tentunya dia lebih senang melihat hasil kegagalan kelas khusus tersebut. Wah, jatuh ke tangan penjahat, cek. Kasihan sekali Nona Chiyo yang begitu cantik. Setelah mendengarkan kata-kata Hideo Hirata, Shen Lian mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, memikirkan hari-hari ketika dia bergaul dengan Chiyo Teichi di sekolah, dia masih merasa sedikit menyesal. Aku ingat kalian berdua adalah kenalan, apa? Apakah kalian ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan, lalu? Hideo Hirata sedikit terkejut dengan perkataan Shen Lian. Anda harus tahu bahwa orang ini tidak pernah berbicara omong kosong, jadi arti dari desahan ini tidak sederhana. Hahaha, merepotkan sekali bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat. Bukankah lebih baik jika kita pergi dan melihat apakah kita bisa mendapat bagiannya? Shen Lian meliriknya dan tersenyum dan berkata, Hideo Hirata, orang tua dan tidak jujur, jarang bercanda dengannya.
Shen Lian tidak mau kalah, dan mulai naik gunung. Namun, dikatakan bahwa pertarungan antara Qiu Teichi dan para penjahat akan segera berakhir. Sekelompok orang yang tidak berguna itu tewas dan terluka. Qiu dan 3 lainnya memiliki cukup energi untuk bergabung dalam pertempuran sebelum tahap akhir pemurnian tubuh. Meskipun mereka tidak dapat mengubah situasi secara instan, 3 tahap pemurnian tubuh tahap tengah dalam situasi pengepungan, masih mudah untuk membantu satu orang menang dengan cepat. Setelah mengambil nafas, Qiu Sadashi yang hendak ikut bertempur tiba-tiba terkejut, lalu terbang kembali. Saat bereaksi, salah satu dari 2 anak buahnya telah tersingkir dan menabrak dinding batu gua tidak dikenal. Ups, maaf, aku sudah lama tidak mengambil tindakan, pukulannya agak keras. Baru pada saat inilah Qiu Teichi menyadari bahwa situasi terburuk yang diperkirakan telah terjadi. Pria di depannya, yang tidak dia ingat, ternyata adalah seorang pejuang dalam tahap akhir pemurnian tubuh. Siapa kamu? Qiu Teichi merasa berat, mengetahui bahwa operasi ini harus dihentikan terlebih dahulu, tetapi ketika dia mengingat semua informasi kriminal, dia pada dasarnya yakin bahwa dia belum pernah melihat pria di depannya. Maaf, saya pecundang di keluarga Sanchuan. Pria itu hanya menjelaskan identitasnya. Seperti yang diketahui Qiu Teichi, pria tersebut bukanlah buronan, melainkan orang yang diutus oleh keluarga Mikawa. Mikawa Yuya terluka parah oleh Yumori Gengoro dan timnya, dan dia hampir difitnah oleh seluruh klan. Tentu saja dia tidak bisa melepaskan nada ini. 2 anak buah Yumori telah dipukuli sampai mati oleh Shen Lian sebelumnya, dan dia ingin bertarung dalam aksi lanjutan. Kekuatannya tidak boleh kuat, jadi Mikawa Yuya memikirkan trik ini untuk mengelabuinya. Sayangnya, Gengoro Goshu tidak melakukannya, tapi dia tidak sengaja menipu Qiu Teichi. Tapi tidak masalah, mereka semua adalah orang-orang di kelas khusus, dan mampu membunuh mereka bisa dianggap sebagai kemarahan bagi Mikawa Yuya. Keluarga Mikawa, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar berencana menjadi satu geng dengan para buronan? Chiyoda terkejut. Tidak ada preseden di negara kepulauan itu bagi keluarga Zhengdao untuk turun tangan membantu para buronan. Keluarga kami hampir satu kelompok dengan Shen Lian, dan kami masih peduli apakah kami buron atau tidak. Selain itu, selama kalian masih tersisa di sini hari ini, siapa yang akan tahu apa yang terjadi di sini? Para prajurit dari keluarga Mikawa tidak mempedulikan hal ini, dan Qiu Teichi sudah mulai ingin berhenti saat ini karena orang-orang dari keluarga Mikawa tidak berniat menyembunyikan identitas mereka. Itu berarti mereka tidak berniat untuk membiarkannya Qiu Teichi dan yang lainnya pergi dari sini hidup-hidup. Bab 278. Berhenti. Qiu Teichi menghentikan 3 prajurit dari keluarga Kazama. Kalau begitu, kenapa kita tidak membahasnya? Dengan situasi keluarga Sanchuan saat ini, bahkan jika kamu ingin mempertahankan kami, itu mungkin tidak sesederhana itu. Aku hanya akan berpura-pura tidak melihatmu hari ini dan ayo kita berpisah, oke? Kata Qiu Teichi sambil menatap Yamamoto Ichiro dan yang lainnya. Jika dia mau menyerah mengejar mereka, Yamamoto Ichiro mungkin akan menyetujui lamaran tersebut. Lagi pula, sebagai buronan, mereka tidak perlu bertarung sampai mati dengannya di sini. Hahaha, Qiu Teichi, jika hanya ada 4 prajurit pemurnian tubuh tahap akhir, aku mungkin menyetujui persyaratanmu, tapi menurutmu apakah kami akan mengizinkanmu masuk ke dalam gua? Yamato Ichiro tersenyum, lalu melihat ke arah pintu masuk gua. Hanya ada satu jalan keluar menuju gua ini. Jika Qiu Teichi meninggalkan satu orang, akan sangat mudah untuk melarikan diri pada tahap kelima pemurnian tubuh. Para prajurit telah muncul di pintu masuk gua, menghalangi mundurnya Qiu Sadashi dan yang lainnya. Hah? Kalau begitu, ayo kita lakukan. Memalingkan kepalanya dan melihat sosok gelap di pintu masuk gua, Qiu Teichi mengertakkan gigi. Sekarang dia tidak punya jalan keluar. Karena dia dalam bahaya, Qiu Teichi tidak berkata apa-apa lagi, sungguh mulia untuk mati. Pertempuran berlanjut, dan prajurit yang memblokir pintu masuk gua jelas tidak punya niat untuk pergi. Memang, kekuatan bertarung di dalam gua sudah cukup, jadi dia tidak perlu mengambil tindakan selama mereka mempertahankan pintu masuk dari gua. Qiu Teichi dan yang lainnya akan menjadi kura-kura di dalam guci. Dengan tambahan prajurit alam dewa pemurnian Ki keempat, Yamamoto Ichiro dan yang lainnya bertarung dengan mudah. Qiu Teichi dan anak buahnya ditangkap dalam sekejap. Para prajurit dari keluarga Mikawa pertama-tama tidak sabar untuk membunuh 3 anggota keluarga Kazama, dan kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Qiu Teichi dan anak buahnya. Bawahan itu hanya dalam tahap tengah pelatihan fisik dan tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi mereka, jadi Sanchuan tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Qiu Teichi,
kamu bilang kamu juga kurang beruntung. Rencana kami sebenarnya ditujukan pada Goshu Gengoro itu. Kami tidak menangkap master sebenarnya, tapi kamu tertangkap basah. Tapi itu tidak masalah. Kalian di spesial kelas, semua orang pantas mati. Karena itu, Mikawa hendak membunuh seseorang, tapi dihentikan oleh dua buronan di belakang Ichiro Yamamoto. Hehehehe, Sanchuan, gadis ini sangat kuat, sayang sekali jika membunuhnya secara langsung. Lebih baik membiarkan saudara-saudara kita bersenang-senang sebelum mereka mati. Memang ada orang seperti Ichiro Yamamoto yang memiliki rahasia tersembunyi di antara para buronan, namun bukan berarti mereka semua seperti ini, keduanya adalah tipe penjahat yang mengandalkan kekuatan silatnya untuk melakukan banyak hal jahat. Meskipun mereka sedikit tidak senang, Sanchuan tidak ingin berdebat dengan mereka. Setelah memikirkannya, dia melepaskan tangannya dan berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu. Ingatlah untuk membunuh dan membungkam mereka. Hei, kenapa kamu pergi? Tinggallah dan bermainlah bersama kami. Sudah kubilang, aku akan membiarkanmu bermain kali ini dan memikirkan lain kali." Ketika prajurit malang itu melihat bahwa Mikawa akan pergi, dia ingin menyeretnya untuk tinggal. Bagaimanapun, keluarga Mikawa adalah pohon besar, dan buronan itu jelas ingin dekat dengannya. Tidak ada waktu. Sanchuan berkata dengan dingin, lalu pergi. Melihat ini, Yamamoto Ichiro ragu-ragu beberapa kali. Tepat ketika dia hendak berbicara, terdengar suara di pintu masuk gua. "Hei, ada banyak sekali orang di negara terpencil ini." Suara Shen Lian terdengar, dan beberapa prajurit yang santai kembali waspada. Keluarga Sanchuan, yang baru saja bersiap untuk pergi, kembali ke gua lagi. Alasannya sederhana, mereka tidak berani menghalangi jalan penyusup. Ternyata ada dunia lain. Tempat ini cukup bagus dan cukup nyaman. Memasuki tempat yang luas, Shen Lian mengangguk. Ada obor yang ditempatkan di sekitar gua, menerangi bagian dalam dengan terang dan memberikan suasana hangat. Hanya melihat mayat di kakinya, Shen Lian merasa tidak enak. "Mengapa kamu membunuh orang? Benar-benar memalukan." Setelah masuk, Shen Lian mengeluh ketika melihat mayat itu. Tuan Shen Lian, saya minta maaf. Saya akan merawat jenazahnya sekarang." Prajurit malang dari sebelumnya segera tersenyum tersanjung ketika dia melihat pengunjungnya adalah Shen Lian dan Hirata Hideo. Shen Lian juga seorang buronan, dan mereka tidak menganggap Shen Lian sebagai ancaman bagi mereka. Setelah melirik pria itu, Shen Lian mengabaikannya dan hanya menoleh untuk melihat Chiyo Teichi, yang terbaring di tanah dengan ekspresi sedih dan marah. "Kamu sering berjalan di tepi sungai dan sepatumu tidak basah." Cek, Nona Chiyo, sepertinya kamu mendapat masalah hari ini." Shen Lian menggelengkan kepalanya dan berbicara, yang membuat Chiyo Zenyi semakin marah. "Shen Lian, apakah kamu juga bergabung dengan mereka?" Menatap Shen Lian, Chiyo Zenyi bertanya. Dalam hati Chiyo Zenyi, Shen Lian tidak melakukan kejahatan apapun, tetapi jika Shen Lian benar-benar menjadi sama dengan mereka, dia akan merasa sedikit tidak nyaman. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Kalau aku di negara kepulauan, aku hanya punya satu pekerjaan, Hideo Hirata. Shen Lian melihatnya sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Chiyo Zenyi ini terlalu meremehkan dirinya sendiri. Bagaimana sekelompok orang ini bisa memenuhi syarat untuk menjadi kaki tangan Shen Lian? Mendengus. Tak satu pun dari prajurit pemurnian tubuh tahap akhir yang mendengar ini mengatakan apapun. Hanya Yamamoto Ichiro yang mendengus dingin, mengungkapkan ketidakpuasannya. Masih ada orang yang pemarah. Shen Lian menatap Yamamoto Ichiro dengan penuh minat, lalu berkata lagi. "Kalian semua harus pergi, aku ingin wanita cantik." Tentu saja, para prajurit yang hadir tidak senang dengan kata-kata sombong Shen Lian, terutama dua orang yang ingin melakukan sesuatu pada Chiyo Teichi. Mereka hanya melihat Hirata Hideo yang tanpa ekspresi, dan mereka semua menutup mata dengan jujur tidak berani berbicara. "Tuan Shen Lian, terima kasih." Kedua prajurit keluarga Mikawa membungkuk dalam-dalam kepada Shen Lian dan kemudian meninggalkan gua. Yamamoto Ichiro juga pergi begitu saja. Kedua orang malang itu bertanya kepada Shen Lian dengan penuh pertimbangan apakah dia ingin mereka meninggalkan tempat tersebut. Pergi, dan dengan enggan berguling. "Ya ampun, Nona Chiyo, menurut Anda apa yang harus saya lakukan sekarang?" Setelah mereka semua pergi, Shen Lian tiba-tiba tersenyum cabul dan bertanya pada Chiyo Teichi. "Shen Lian, kamu
Qianyu Zhenyi langsung tersipu ketika Shen Lian menanyakannya seperti ini, dan terlihat malu-malu, yang membuat Shen Lian terlihat seperti baru saja melihat hantu. Bisakah kita bertukar tempat? Qiu Teichi yang ragu-ragu untuk berbicara, akhirnya menyelesaikan perkataannya. Setelah mendengar ini, Hideo Hirata mengangkat kakinya dan berjalan keluar, tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Bersambung.